Ada 10 tren yang perlu kita perhatikan di dunia resto. Kalau OJK terlambat, maka dunia perbankan kita akan hilang. Dan mengapa perusahaan-perusahaan sukses berguguran? Dan banyak usaha-usaha yang terancam dalam menghadapi gelombang baru ini, yang kita sebut sebagai disruptions. Hai, saya Tommy McFly, founder Top Coach Indonesia. Teman-teman, beberapa waktu lalu saya memberikan satu video berjudul ada 10 industri yang akan punah. Mungkin saya perlu jelaskan sedikit bahwa yang saya sebut punah mungkin bukan berlaku untuk seluruh jenis. Misalnya contohnya hotel, semua hotel bakal punah. I think it's not the case. That's not the case. Jadi nggak boleh terlalu sempit cara berpikirnya. Artinya punah, terancam. Kita bisa lihat apa yang sudah dijanjikan dalam kitab suci. Akhir dari sebuah zaman, lawan-lawan yang tak kelihatan yang kita anggap sangat berbahaya, yang sangat mematikan, yang sangat mengancam kehidupan kita. Perang, batu, api, gunung berapi. Jadi seperti misalnya Kodak, apakah Kodak itu punah? Enggak juga kan, masih ada sekarang. Tapi apakah mereka bersaing? Apakah bangkrut? Yes. Apakah BlackBerry juga mengalami kendala? Yes. Jadi banyak sekali bisnis-bisnis yang mengalami kendala karena tidak bisa merespons disrupsi. Jadi saya kasih satu story penting untuk teman-teman. Background mengapa saya membuat video tadi adalah ketika saya diminta dan diundang oleh Aspirasi, Asosiasi Penulis Indonesia, di Rumah Perubahan Pak Renal Kasali. Saya sedang berada di Rumah Perubahan. Kita tiba di sini untuk membahas mengenai disruption response, dipanggil oleh Profesor Renal Kasali bersama Aspirasi. Itu tidak dipenuhi. Jadi pada saat usia tertentu itu memang dia harus acquire. Nah, biasanya kan anak kita pada umur sekian dulu. Jadi waktu itu saya diundang bersama-sama dengan ketua Aspirasi, lalu kemudian kita membahas mengenai disruption. Jadi waktu itu Pak Renal Kasali mengeluarkan satu buku, dan di sana Pak Renal minta para penulis dari berbagai macam praktisi untuk memberikan feedback mengenai kondisi disrupsi di industri mereka masing-masing. Dan mengapa perusahaan-perusahaan sukses berguguran? Dan banyak usaha-usaha yang terancam dalam menghadapi gelombang baru ini. Ada orang hotel, ada orang pendidikan, ada dari travel, ada dari resto, ada macam-macam. Lalu kemudian kita diminta untuk memberikan sebuah insight tentang apa yang sedang terjadi dengan dunia mereka. Nah, jadi saya membuat video tersebut atas dasar riset kecil-kecilan. Mungkin terlalu dangkal, saya setuju, tetapi hari ini saya ingin memberikan pendalaman sedikit khusus untuk resto. Nah, hari ini saya ingin membahas mengenai ada 10 tren yang terjadi di dunia restoran di Amerika. Jadi saya katakan ya, kalau Anda bertanya apakah warteg akan punah? Ya, saya rasa enggak. Ya, apakah misalnya resto-resto sambal SS akan punah? Saya rasa tidak. Apakah misalnya perusahaan-perusahaan seperti restoran berbintang akan punah? Saya rasa tidak. Tapi ada yang sudah punah. Kemudian kita menyaksikan Alvin Toffler. Alvin Toffler mengatakan bahwa suatu ketika dunia industri akan ditinggalkan, masuk ke dunia informasi. Yaitu tim restoran dan chain restoran. Ada beberapa chain restoran yang sudah terancam. Jadi tahun 78 ketika saya masih berada di Amerika, ada satu company namanya Big Boy. Big Boy ini anak kecil bawa tray gitu ya, dan itu ngetop sekali. Waktu saya meng-coach salah satu frozen yogurt, ada satu company namanya TCBY. TCBY ini tahun 2000, 1.700 outlet. Hari ini cuma 450 outlet. Pertanyaannya, what's going on? Kan gitu ya, what's going on?
Ada beberapa resto lain yang juga cukup terancam. Theme restoran seperti Planet Hollywood. Mungkin Anda pernah mendengar tahun 90-an ngetop banget Planet Hollywood. Apakah hari ini gimana nasibnya? Nasibnya masih oke, masih nggak oke? Sifatnya, dunianya sudah berubah. That's the case. Pertanyaannya adalah, apa tren yang sedang terjadi yang perlu Anda perhatikan di dunia resto? Ada 10 tren yang perlu kita perhatikan di dunia resto. Tren yang pertama adalah 70% customer restoran mencari healthy menu. Ada yang mengatakan bahwa yang namanya soft drink itu menurun penjualannya karena milenial, salah satu market terbesar, tidak lagi minum soft drink atau sangat berhati-hati dengan soft drink. Karena mereka ingin hidup lebih sehat, tahu kadar gula yang ada di dalam soft drink, dan berharap minuman itu lebih sehat. Ternyata demikian juga dengan restoran. Banyak sekali restoran-restoran sekarang yang booming, justru restoran-restoran sehat. Misalnya restoran seperti Salad Stop. Kalau Anda perhatikan, Salad Stop adalah salah satu restoran chain atau franchise yang berkembang karena banyak orang yang berharap memiliki makanan yang benar-benar sehat tapi enak. Tren yang kedua adalah 90% orang yang mau pergi ke restoran, 90% dari mereka akan cari lewat online. Nah, pertanyaannya, jika Anda tidak ada di online, di sana Anda perlu perhatian. Kalau Anda tidak ada di online, Anda perlu perhatian. Oke, apakah akan punah? Mungkin tidak 100%, tetapi restoran yang tidak bertahan sangat-sangat banyak. Restoran yang tidak bertahan sangat-sangat banyak. Yang ketiga, 63% customer lebih suka delivery. Jadi trennya semakin hari semakin banyak orang yang lebih suka delivery ketika makan dengan family. Yang keempat, 92% konsumen percaya dengan review online. Dan 92% lebih suka datang ke restoran yang memiliki online review. Yang kelima, 80% restoran yang beralih dari offline ke online cenderung lebih sukses. 80% restoran yang mulai beralih ke online ordering system atau mungkin menggunakan apps, atau mungkin mereka melakukan yang namanya online reservation, kecenderungannya jauh lebih sukses daripada yang tradisional. Alasannya adalah karena lebih efisien. Yang keenam, 41% restoran merasa bahwa memiliki tablet untuk ordering system itu lebih efisien dan lebih tepat daripada manual. Yang ketujuh, 68% restoran yang menggunakan tablet lebih memberikan customer experience yang lebih hebat daripada yang tidak menggunakan tablet. Dan itu adalah respons dari customer. Nah, yang ke-8, 57% customer suka, lebih happy kalau restoran punya website. Kalau Anda punya website, customer lebih suka untuk research tentang apa yang Anda jual lewat website. Tahukah Anda, 52% worldwide traffic untuk restoran datangnya dari mobile phone. Atau traffic untuk mendatangkan customer itu browsingnya lewat mobile. Dan yang ke-10, sebagian besar perusahaan resto mengarah kepada
sistem yang dikuasai atau dimiliki oleh McDonald's, karena McDonald's adalah leading restoran, di mana McDonald's menggunakan semua strategi yang tadi disebutin. Online ada, ordering system ada, tablet ada, hampir semua ada, delivery ada, dan mereka sangat-sangat leading. Dan hari ini begitu banyak restoran yang berusaha untuk mengejar ketinggalan mereka dengan McDonald's. Jadi teman-teman, 10 tren ini sedang terjadi. Online akan terus-menerus berubah. Tahun 2013 ketika melakukan research, 29% orang tidak lagi berlangganan koran. Hari ini sudah berapa? Mungkin lebih tinggi, 40%, 50%, mungkin 60%, mungkin lebih, mungkin hanya tinggal tersisa 30% atau bahkan 25% yang masih berlangganan koran. Sama dengan disrupsi. Ternyata menurut Pak Renal Kasali, disrupsi ini tidak terjadi semalam, tapi sudah ada tanda-tandanya. Maka kemudian terjadilah apa yang disebut dengan trend break. Kita menyaksikan anak-anak muda yang kita kirim sekolah, yang kita minta belajar mendapatkan ilmu-ilmu baru. Mereka kembali dan mereka menerapkan. Mereka melihat apa yang terjadi di dunia yang barangkali tidak kita pahami. Dan disrupsi ini menyebabkan orang melakukan shifting. Nah, shifting ini yang menyebabkan incumbent atau perusahaan-perusahaan yang tidak mau berubah mengalami kemunduran atau ditinggalan oleh konsumen. Dan semua itu kemudian disambut dengan keributan-keributan. Kita menyaksikan keresahan dari saudara-saudara kita yang tidak bisa memahami apa yang tengah terjadi. Video saya sebelumnya untuk membantu teman-teman, mengingatkan teman-teman bahwa kita berada di tengah-tengah perubahan yang cukup drastis dan akan sangat baik kalau kita semua maju dan sukses karena mengikuti perkembangan. So thank you so much buat yang sudah respons, sudah komen, sudah subscribe. Semoga next time kita bisa sharing lagi tentang bagaimana cara membuat bisnis lebih sukses, lebih maju, lebih dahsyat. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.